Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para sahabat Alisala Studio yang saya hormati, alhamdulillah selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tony Al-Bahti dalam acara Ngobrol Santuy bareng Al-Bahti. Jadi di pagi hari ini kita sambil ngopi pagi, sambil mendengarkan rintik-rintik hujan karena di sini barusan habis hujan. Nah, sambil kita ngobrol santuy, kita bahas atau kita kaji apa yang telah ditanyakan oleh salah satu sahabat Alisala Studio tentang bagaimana sebenarnya pandangan hukum agama terhadap urusan bercanda, katanya gitu. Karena zaman sekarang ini lagi viral katanya bercanda, ya pokoknya lagi viral urusan bercanda katanya gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana katanya hukum bercanda menurut agama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada dasarnya hukum bercanda itu boleh-boleh saja. Pada dasarnya hukum bercanda itu boleh-boleh aja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda dan beliau mengatakan lamzahu wala aqulu illa haqqan. Mungkin kalau bahasa kitanya seperti ini, saya juga bercanda tapi saya tidak mengatakan sesuatu kecuali itu benar. Atas dasar beberapa hadis, atas dasar beberapa riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bercanda, oleh karena itu ulama menjelaskan, menyimpulkan tentang hukum-hukum bercanda. Salah satunya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, juz 4 itu tentang hukum bercanda. Jadi bercanda itu boleh asalkan memenuhi beberapa syarat ya. Apa aja syarat diperbolehkan kita bercanda ya. Yang pertama, Allah yakuna fihi kidib. Tidak boleh kita bercanda menggunakan unsur kebohongan gitu. Jadi silahkan bercanda tapi jangan sampai berbohong. Nah gitu, itu syarat pertama, nggak boleh ada unsur kebohongan. Kemudian yang kedua itu Allah yakuna fihi idza. Boleh kita bercanda tapi kita tidak boleh sampai menyakiti orang lain yang kita candain gitu. Seandainya dalam candaan kita sampai menyakiti orang lain ya, orang lain merasa tersakiti gitu, maka bercandaan yang kita lakukan itu hukumnya haram gitu. Itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga syaratnya adamul ifrat. Tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Seandainya candaan yang kita lakukan itu berlebih-lebihan sampai membuat orang lain yang kita candain itu tidak enak ya, tidak nyaman, maka candaan yang kita lakukan termasuk candaan yang dilarang oleh agama gitu. Kemudian yang berikutnya itu al-hukmu taklifi ya. Kita tidak boleh membercandakan hukum agama itu. Hukum taklifi, hukum syariat itu nggak boleh dicandain. Haram hukumnya membercandakan hukum syariat, hukum agama. Contohnya seperti ini. Kan sering kita dengar ya, orang ngomong katanya gua mau berangkat ngaji, di jalan ketemu sama cewek pakaiannya seksi katanya, kagak dilihat
mubazir. Tapi kalau dilihat dosa, akhirnya gue tutup matanya tapi nutupnya begini. Nah itu bercandaan ya, tapi mempercandakan hukum agama itu termasuk candaan yang diharamkan, yang dilarang oleh agama gitu. Itu mempercandakan hukum agama, nggak boleh itu ya. Nah kemudian syarat yang terakhir, tidak boleh ihan. Ihan itu menghinakan orang yang kita candai gitu. Seandainya kita bercandanya menggunakan unsur yang sudah disebutkan tadi, entah itu berbohong, menyakiti, berlebih-lebihan, kemudian menghinakan orang yang kita candain, atau yang dibuat candaan ini adalah hukum syariat, maka candaan yang kita lakukan itu hukumnya haram. Seandainya candaan yang kita lakukan itu tidak terdapat 5 unsur yang sudah disebutkan tadi ya, maka candaan kita termasuk candaan yang diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bercanda dan sahabat, Rasulullah melakukan candaan tersebut tidak terdapat 5 unsur ini, tidak berbohong, tidak menyakiti. Bahkan candaan Rasul itu menggembirakan para sahabat. Ya begitu. Jadi hati-hati ketika kita memang ingin bercanda ya, ingin bercanda, tapi kita harus hati-hati jangan sampai kita melakukan candaan yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam keharaman yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.